Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Inspirasi Oktara. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda semua selalu sehat walafiat. Banyak sekali yang mengungkapkan bahwa di tahun 2021 akan ada perubahan besar dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan program Keluarga Harapan. Ada yang mengabarkan bahwa 30% penerima PKH akan digraduasi di tahun depan. Sebetulnya, saya belum ingin membahas terkait dengan rencana tersebut. Karena apa? Hingga saat ini, saya masih menunggu apakah penuturan dari Bapak Menteri Sosial itu sudah disuratkan secara resmi atau tidak. Tetapi, karena banyaknya yang bertanya kepada saya, apakah kabar itu benar atau tidak, maka di kesempatan video kali ini, saya akan membahas berita tersebut. Jadi, agar Anda mengetahui apakah informasi tersebut benar atau tidak, Anda harus menyaksikan video ini hingga tuntas. Sahabat Inspirasi Oktara, jika kita melihat terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional negara kita Republik Indonesia pada tahun 2021 hingga nanti di tahun 2024, pemerintah menargetkan penurunan sebesar 6,5% hingga 7% untuk angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Sehingga tentu Kementerian Sosial juga memiliki andil yang cukup besar terkait dengan penurunan angka kemiskinan tersebut. Di sini kita tentu tahu bahwa sebagai program prioritas nasional, program Keluarga Harapan atau PKH memiliki andil yang sangat besar untuk mewujudkan rencana Presiden di tahun 2024. Nah, tentu ini membutuhkan kerja keras berbagai pihak, terutama dari kalangan pendamping sosial program Keluarga Harapan hingga jajaran Menteri Sosial Republik Indonesia. Jika misalnya Bapak Pepen Nazarudin sebagai Dirjen Jaminan dan Perlindungan Sosial mengatakan bahwa 10% telah dicapai untuk target graduasi di tahun 2020, maka Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Juliari Batubara, menghendaki kenaikan sebesar 30% untuk tahun 2021. Itu artinya di tahun 2020 ini sudah genap jumlah penerima program Keluarga Harapan ada 10 juta jiwa atau 10 juta KPM. Maka jika kita lihat 30% dari 10 juta tersebut adalah 3 juta KPM. Sehingga jika misalnya apa yang telah disampaikan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia telah disuratkan secara resmi oleh Kementerian Sosial, maka bersiap-siap akan ada 3 juta penerima manfaat yang akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH atau akan digraduasi oleh PKH di tahun 2021. Lebih lanjut, Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Juliari Batubara menyampaikan bahwa jika misalnya sampai hari ini masih ada keluarga penerima manfaat yang sudah 10 tahun, apalagi 10 tahun lebih telah menerima program Keluarga Harapan, maka hal tersebut telah melanggar prinsip kemanusiaan. Sehingga jangan sampai hingga hari ini program Keluarga Harapan gagal untuk membantu perekonomian masyarakat yang mulai dari tahun 2007 misalnya, atau 10 tahun lebih ini menerima program Keluarga Harapan. Jadi ingat, di sini Bapak Menteri Sosial telah memperingatkan kepada kita semua bahwa jika misalnya ada penerima manfaat yang sudah 10 tahun bahkan lebih menerima bantuan program Keluarga Harapan, maka ini siap-siap untuk digraduasi. Juga Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara menjelaskan jangan sampai di tahun depan masih ada kabar bahwa KPM yang memiliki rumah bagus, lalu memiliki cicilan kendaraan, ini masih menerima bantuan. Karena tentu ini tidak sesuai dengan tujuan pemerintah dalam membantu perekonomian masyarakat, terutama masyarakat prasejahtera. 10 juta keluarga penerima manfaat ini jumlahnya sangat besar menurut Bapak Juliari Batubara. Dan 95% dari 10 juta tersebut penerimanya masih orang yang tetap, masih itu-itu saja. Sehingga sangat mustahil penurunan angka kemiskinan dengan fakta yang seperti itu. Sehingga di sini diperlukan adanya perubahan besar terkait dengan 30% target yang akan dijadikan acuan oleh Kementerian Sosial untuk menggraduasi KPM yang saat ini menerima bantuan PKH.
Dengan adanya berita akan ditargetkannya 30% dari total 10 juta keluarga penerima manfaat yang saat ini sedang menerima PKH, maka di sini tugas pendamping PKH di tahun depan akan semakin berat terkait dengan harus menggraduasi keluarga penerima manfaat yang sudah dikategorikan oleh Bapak Menteri Sosial. Tentu graduasi yang akan dilakukan adalah graduasi alamiah dan graduasi mandiri, di mana graduasi alamiah ini terjadi ketika keluarga penerima manfaat sudah tidak memiliki komponen kepesertaan PKH, misalnya komponen pendidikan, maka keluarga tersebut sudah tidak memiliki kategori anak usia SD hingga SMA. Lalu juga ada komponen kesejahteraan sosial, maka di keluarga tersebut sudah tidak ada lagi lansia ataupun penyandang disabilitas berat. Dan juga di komponen kesehatan, keluarga tersebut sudah tidak memiliki ibu hamil, anak usia 0 hingga 6 tahun, maupun penderita tuberkulosis atau TBC. Nah, juga perlu diingat bahwa Menteri Sosial menyampaikan ini yang harus dihati-hati, bahwa KPM yang telah menerima bantuan 10 tahun bahkan lebih, ini juga akan menjadi target graduasi. Dan juga KPM yang memiliki tanggungan kendaraan, misalnya masih memiliki cicilan KUR, misalnya memiliki cicilan KPR, ada tidak ya? Nah, bagi KPM yang memiliki cicilan dan juga rumahnya sudah bagus dan sudah dikategorikan sejahtera, maka di sini dengan kesadaran diri diharapkan bisa mengundurkan diri kepada pendampingnya, sehingga tugas dari pendamping akan semakin ringan untuk menggraduasi 30% dari total dampingan yang ia dampingi di masing-masing daerah. Lalu bagaimana? Apakah Anda setuju dengan kebijakan ini? Suarakan apakah Anda setuju atau tidak di kolom komentar. Menteri Sosial berharap dengan adanya 30% untuk pengurangan penerima PKH di tahun depan, maka di sini dari 95% penerima PKH yang itu saja akan berganti. Jadi 30% tersebut sangat bermanfaat terutama bagi mereka yang selama ini belum sama sekali tersentuh oleh bantuan, terutama bantuan PKH. Sehingga bagi yang sudah menerima bantuan PKH, ini akan diadakan rolling ya, atau pergantian. Yang misalnya sudah dari 2007 atau 2012 menerima bantuan PKH hingga hari ini, maka ini harus diganti dan memberikan kesempatan kepada mereka yang belum sama sekali menerima bantuan program Keluarga Harapan. Nah, jadi bagi Anda yang saat ini sama sekali tidak menerima bantuan, terutama bantuan PKH, maka Anda memiliki peluang besar untuk bisa menerima PKH di tahun depan setelah diadakannya graduasi 30% dari total 10 juta KPM yang saat ini sedang menerima program Keluarga Harapan. Nah, lalu apa yang perlu Anda siapkan bagi Anda yang sama sekali belum memperoleh bantuan? Anda harus menyimak video inspirasi Oktara terkait dengan bagaimana agar nama Anda bisa terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS di video inspirasi Oktara sebelumnya. Perhatikan baik-baik dan mendekati akhir tahun ini siapkan dokumen-dokumen Anda, dokumen-dokumen yang sangat penting terutama KK maupun KTP, jangan sampai hilang. Upayakan KK yang Anda miliki adalah KK yang terbaru. Sahabat Inspirasi Oktara, itu saja informasi yang bisa saya berikan terkait dengan rencana Kementerian Sosial akan menggraduasi 30% dari total 10 juta KPM, atau dengan kata lain total 3 juta KPM akan dihapus di tahun 2021. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua, dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.